Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sholawat, hati kita menjadi sejuk, langkah kita menjadi ringan, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tampak hina di mata manusia, tetapi ternyata mulia di sisi Allah? Atau pernahkah kalian menolak seseorang yang datang meminta bantuan kecil, tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Malam ini, mari kita renungkan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah, tentang seorang wali yang menyamar menjadi gelandangan, dan seorang haji yang kaya namun hatinya tertutup. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bisa jadi cermin bagi kita semua. Dengarkan baik-baik, karena di balik pakaian compang-camping dan sebatang rokok di bibirnya, tersembunyi kebijaksanaan yang mampu mengguncang hati manusia yang paling keras sekalipun. Pagi itu, sinar matahari baru menembus kabut tipis di sebuah kampung yang terkenal makmur namun terasa kering oleh keberkahan. Burung-burung berkicau di atap rumah-rumah besar yang berdiri megah di tepi jalan berdebu. Di antara aroma tanah dan asap dapur, tampak seorang lelaki berjalan pelan dengan pakaian yang tak layak disebut pakaian. Bajunya robek di sana-sini, celananya lusuh, dan sandal yang ia kenakan sudah berlubang di bagian tumit. Lelaki itu adalah Wali Paidi. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok aneh. Kadang ia muncul di pasar hanya untuk membeli sebatang rokok, lalu duduk berjam-jam di pojokan sambil tersenyum sendiri. Kadang, ia menolong orang tanpa diminta, lalu pergi begitu saja seolah tak pernah ada. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan sentuhan tangannya, hidup mereka berubah. Pagi itu, Wali Paidi menyalakan rokoknya dengan sebatang ranting kering yang ia ambil dari tungku dapur salah satu warga. Asap rokoknya melayang pelan, dan dari balik kabut tipis itu ia menatap sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi. Rumah itu milik Haji Mardan, seorang pedagang kaya raya yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Wali Paidi tersenyum kecil. Nah, mungkin di rumah itulah ujian hati sedang tumbuh, ucapnya pelan sambil menghembuskan asap rokok. Beberapa warga yang lewat memandangnya dengan tatapan heran. Paidi, kau mau apa di sana? Haji Mardan itu pelitnya luar biasa. Makanan lebih saja dibuang, tak pernah dibagi, kata seorang ibu yang membawa keranjang sayur. Paidi menatapnya ramah. Kalau makanan bisa basi, tapi hati tidak, maka mari kita lihat, Bu, siapa yang sebenarnya lapar. Ia berjalan perlahan menuju rumah besar itu. Setiap langkahnya menimbulkan debu halus. Setiap hembusan napasnya seperti membawa rasa ingin tahu bagi siapapun yang memandang. Ada sesuatu yang membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ketenangan yang janggal di tengah kesederhanaannya. Sampai di depan pagar besi yang menjulang, Wali Paidi berhenti. Dari dalam rumah terdengar suara alat dapur, bunyi sendok beradu dengan piring, dan aroma daging yang baru saja ditumis. Ia menghela napas panjang, lalu berseru lembut. Assalamualaikum, Tuan Haji. Saya lapar. Kalau ada sisa makanan, bolehkah sedikit untuk mengganjal perut? Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat, lalu mengetuk pagar lagi, kali ini lebih pelan, seperti orang yang tak ingin mengganggu. Dari dalam, muncul seorang pembantu perempuan. Ia menatap Wali Paidi dari atas ke bawah dengan pandangan jijik. Bapak ini siapa? Mau apa? Pergi sana. Ini rumah orang terhormat, bentaknya. Wali Paidi hanya tersenyum. Saya cuma minta sisa makanan. Nak, kalau tak ada, cukup doakan saja perut ini kuat menahan lapar. Pembantu itu melirik ke arah dapur, lalu ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Haji Mardan muncul. Ia mengenakan jubah putih bersih, peci baru, dan sorban melilit di lehernya. Matanya tajam, wajahnya tegas, tapi bibirnya kaku tanpa senyum. Ia mendekat ke pagar, menatap tajam ke arah Wali Paidi. Orang macam kamu ini yang bikin negeri ini susah.
Malas kerja, maunya minta-minta. Pergi sana sebelum aku suruh orang, katanya lantang. Wali Paidi menunduk. Maaf, Tuan Haji. Saya cuma ingin sisa, bukan harta. Tak ada sisa di rumah ini, saut Haji Mardan sambil membanting pintu pagar dan berbalik ke dalam rumah. Di balik punggungnya, para pembantu terlihat membawa baki penuh makanan yang sudah dingin menuju tong sampah di halaman belakang. Wali Paidi memandang pemandangan itu tanpa amarah. Hanya helaan napas panjang yang keluar bersamaan dengan asap rokoknya. Kalau sisa makanan saja dibuang, gumamnya pelan, mungkin rezeki juga sedang mencari jalan lain untuk dibuang. Ia melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Di jalan, beberapa anak kecil menatapnya heran, lalu berlari mengejarnya sambil bertanya, "Pak, kenapa Haji Mardan marah? Bukannya dia baru pulang dari Mekah?" Paidi tersenyum. Kadang, perjalanan jauh tidak selalu membuat hati menjadi dekat. Kadang, yang pulang hanya badan, bukan kesadaran. Angin pagi membawa aroma rokoknya menjauh. Suara langkahnya perlahan hilang di ujung jalan, meninggalkan tanda tanya di hati siapapun yang melihatnya. Siapa sebenarnya gelandangan itu? Mengapa ia tampak begitu tenang meski ditolak dan diusir? Hari itu, tak ada yang tahu bahwa sejak Wali Paidi berlalu dari rumah Haji Mardan, perjalanan nasib baru saja dimulai. Pagi berganti siang, dan sinar matahari mulai membakar jalan-jalan berdebu di kampung itu. Di sebuah sudut pasar, Wali Paidi duduk di bawah pohon beringin, menyalakan rokoknya yang tinggal separuh. Asapnya melingkar pelan, membentuk bayangan tipis yang menari di udara panas. Ia tampak santai, padahal perutnya belum terisi sejak kemarin malam. Gumamnya pelan. Kadang lapar itu bukan di perut, tapi di hati. Yang kenyang seringkali lupa rasanya. Beberapa pedagang lewat dan menatapnya dengan heran. Ada yang berbisik, ada yang menutup hidung karena bau rokok yang menyengat. Namun Wali Paidi hanya tersenyum. Seperti biasa, seolah semua pandangan itu hanyalah angin yang lewat. Ia memejamkan mata sebentar, mengingat wajah Haji Mardan yang tadi pagi menolaknya dengan kasar. Di dalam hatinya, Wali Paidi tidak menyimpan marah. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada seseorang yang sudah menunaikan ibadah besar, namun hatinya masih sempit untuk berbagi sesuap nasi. Ia tahu, Allah tidak menilai dari sorban dan jubah, tapi dari seberapa luas hati seseorang terhadap makhluk lain. Tak lama, seorang pemuda menghampirinya. Wajahnya lugu, pakaiannya sederhana, tapi matanya tajam menatap. "Pak, kenapa Bapak minta makan ke rumah Haji Mardan?" "Dia itu kikir. Orang kampung sini saja takut datang ke sana," kata pemuda itu. Wali Paidi membuka matanya, tersenyum kecil. "Aku datang bukan untuk makan, Nak. Aku datang untuk mengetuk pintu yang sudah lama tertutup." "Pintu? Pintu apa, Pak?" tanya pemuda itu bingung. "Pintu hati," jawab Wali Paidi pelan, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Pemuda itu terdiam. Ia tidak mengerti, tapi kata-kata itu terasa menancap di pikirannya. "Kalau begitu, kenapa Bapak tidak marah waktu dia usir?" tanyanya lagi. Wali Paidi tertawa kecil. Suara tawanya ringan seperti anak kecil yang baru mendapat permen. "Marah? Untuk apa? Marah hanya akan membuatku lapar 2 kali. Sekali karena perut kosong, sekali karena hati terbakar." Ia berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang penuh debu. "Nak, setiap manusia punya ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, dan ada yang diuji dengan kekayaan. Tapi yang paling berat itu ujian hati. Karena harta bisa dibagi, tapi kesombongan sering menolak untuk berbagi." Sore itu, langit mulai berwarna jingga. Di kejauhan, terdengar suara adzan dari masjid kecil di ujung kampung. Wali Paidi menatap arah suara itu, lalu berjalan pelan menuju masjid. Ia mengambil wudhu dari air yang mengalir di bak tua, lalu masuk dan duduk di saf belakang. Tak banyak orang mengenalnya, tapi bagi mereka yang memperhatikan, ada sinar lembut di wajahnya, sinar yang tidak dibuat oleh cahaya lampu, tapi oleh ketenangan hati yang menyerah penuh kepada Allah.
Selesai sholat, ia duduk lama di masjid. Matanya menatap ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. Dalam diamnya, Wali Paidi berbicara pelan kepada dirinya sendiri. Ya Allah, bukan aku ingin mempermalukannya. Tapi jadikan kisah ini pelajaran bagi mereka yang menumpuk rezeki tanpa tahu bahwa di balik setiap butir nasi, ada hak makhlukmu yang lain. Angin malam masuk ke dalam masjid membawa aroma tanah basah. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Wali Paidi keluar, menengadahkan wajahnya ke langit. Setiap tetes hujan seolah menjadi saksi atas niatnya. Ia tahu, tak lama lagi, Allah akan menunjukkan bahwa kekikiran bukanlah tameng bagi rezeki, melainkan tembok yang menahannya. Keesokan harinya, kabar mulai beredar di pasar. Haji Mardan, yang kemarin sombong dan menolak memberi sisa makanan, kini tampak murung di rumahnya. Dagangannya tiba-tiba sepi pembeli. Barang-barang di gudang membusuk karena tak laku. Uang yang disimpannya di lemari lenyap entah kemana. Warga mulai berbisik. Ada yang bilang itu kutukan. Ada pula yang mengira itu kebetulan. Tapi bagi Wali Paidi, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan sebuah hati yang sedang disadarkan. Di tengah hujan sore yang belum reda, Wali Paidi kembali duduk di bawah pohon beringin. Rokoknya basah, tapi ia tetap menyalakannya dengan sabar. Asapnya berbaur dengan udara dingin. Ia tersenyum dan bergumam pelan. Kalau rezeki ditahan, bukan karena Allah tidak mau memberi, tapi karena manusia sendiri yang menutup jalannya. Angin meniup ujung bajunya yang compang-camping. Dalam sorot matanya yang teduh, tersimpan tekad. Ia belum selesai. Masih ada pelajaran yang harus ia sampaikan kepada Haji Mardan. Dan kali ini, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan yang akan membuka mata. Matahari pagi bersinar lembut di langit kampung. Embun masih menempel di daun pisang dan rumput liar di pinggir jalan. Suara ayam berkokok bercampur dengan langkah orang-orang yang mulai beraktivitas. Namun di antara kesibukan itu, satu sosok berjalan pelan, penuh ketenangan, dengan langkah yang seperti sudah tahu kemana harus menuju. Dialah Wali Paidi. Di tangannya tergenggam sebatang rokok yang belum dinyalakan. Wajahnya tetap sama seperti kemarin, kusam tapi teduh. Pakaiannya masih compang-camping, tapi dari matanya terpancar keyakinan yang dalam. Ia melangkah menuju rumah besar bercat putih di ujung jalan, rumah milik Haji Mardan. Rumah itu tampak megah, berdiri kokoh dengan dua pilar tinggi di depan teras. Tapi pagi itu, suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara tawa. Tidak ada aroma masakan sedap seperti biasanya. Hanya suara burung gagak di atap yang menambah suasana muram. Wali Paidi berdiri di depan pagar besi yang tinggi. Ia memperhatikan halaman yang kini tampak berantakan. Daun-daun kering menumpuk di sudut, dan air tergenang di jalan masuk karena selokan mampet. Ia tersenyum tipis. Ketika hati tidak bersih, rumah pun ikut menampakkan wajahnya, bisiknya pelan. Ia menghembuskan napas, lalu mengetuk pagar dengan lembut. Toh. Assalamualaikum, Tuan Haji. Suaranya tenang namun jelas. Saya datang lagi. Mungkin kali ini bukan untuk meminta, tapi untuk membawa kabar. Beberapa saat tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggoyang pohon mangga di halaman. Lalu, perlahan, pintu rumah terbuka. Seorang pembantu perempuan keluar dengan wajah lelah. Ia tampak gugup melihat Wali Paidi. Bapak lagi. Mau apa? Tuan Haji sedang tidak ingin bertemu siapapun, katanya setengah berbisik. Wali Paidi hanya tersenyum. Saya tahu, tapi katakan padanya, yang datang ini bukan pengemis. Yang datang ini adalah utusan dari lapar yang dulu pernah diusirnya. Pembantu itu menatap bingung. Namun ada sesuatu dalam suara Paidi yang membuatnya tak berani menolak. Ia masuk ke dalam dan tak lama kemudian, Haji Mardan muncul di depan pintu. Wajahnya berbeda dari kemarin. Pucat, cemas, dan penuh gelisah. Ia mengenakan jubah yang kusut dan peci miring di kepala. Ketika matanya bertemu dengan Wali Paidi,
napasnya tertahan. Kau lagi, apa maumu sekarang? Kau datang untuk menghina aku, katanya dengan suara bergetar. Wali Paidi menggeleng pelan. Tidak, Tuan Haji. Aku datang membawa salam. Salam dari rezeki yang kau tolak kemarin. Haji Mardan terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi hatinya bergetar. Apa maksudmu? Tanyanya. Paidi berjalan mendekat hingga berdiri di depan pagar. Asap rokoknya menari di antara mereka berdua. Kau ingat, kemarin kau buang makanan yang masih bisa dimakan? Hari ini, Allah buang rezekimu yang masih bisa kau jaga. Kau tolak tamu yang lapar. Hari ini Allah kirimkan kelaparan di hatimu. Haji Mardan terdiam lama. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris pelan. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ingin mengusir lagi, tapi lidahnya keluh. Karena di dalam hatinya, ia tahu apa yang dikatakan orang lusuh itu benar. Paidi menatapnya dengan mata yang dalam. Tuan Haji, Allah tidak menahan rezekimu karena benci, tapi karena sayang. Kadang, Allah biarkan kita kehilangan agar tahu rasanya kekosongan. Karena hanya hati yang pernah kosong yang tahu bagaimana berharganya 1 sendok nasi. Haji Mardan menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjawab, tapi air matanya menetes tanpa disadari. Wali Paidi menghisap rokoknya lagi, perlahan, lalu menatap ke langit yang mulai mendung. Dulu aku datang sebagai gelandangan, kau kira aku pengemis. Tapi hari ini aku datang sebagai pengingat. Bukan untuk mengambil, tapi untuk mengembalikan apa yang hilang, keberkahan. Haji Mardan menatapnya dengan pandangan bingung. Keberkahan? Maksudmu bagaimana aku mengembalikannya? Suaranya lirih. Paidi tersenyum. Kau tak perlu memberiku apapun. Cukup buka tanganmu untuk mereka yang lapar. Buka hatimu untuk mereka yang butuh. Karena rezeki itu tidak mengalir di tangan yang menggenggam, tapi di tangan yang memberi. Setelah berkata begitu, Wali Paidi mematikan rokoknya, menunduk sebentar, lalu berbalik pergi. Haji Mardan masih berdiri di tempatnya, memandangi punggung lelaki compang-camping itu yang berjalan menjauh di tengah kabut tipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Mardan merasa rumahnya terasa sunyi, meskipun begitu besar dan megah. Ia merasa kecil, dan dalam hatinya yang kaku, perlahan tumbuh sesuatu yang lama hilang, penyesalan. Siang itu, langit tampak berat. Awan hitam menggantung di atas kampung, menandakan hujan akan turun kapan saja. Di rumah besar bercat putih itu, Haji Mardan duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Tangannya menggenggam tasbih, tapi pikirannya melayang jauh. Sudah 3 hari berlalu sejak lelaki berpakaian lusuh itu, yang kini terus menghantui pikirannya, datang lagi. Sejak hari itu, dagangannya tak laku, para pelanggan tak muncul, dan para pekerjanya satu persatu mulai pamit. Gudang penuh barang, tapi semua membusuk. Ia sudah berdoa, sudah berzikir, sudah memohon ampun, tapi ketenangan tak juga datang. Haji Mardan menatap jendela. Di luar, daun-daun kering berterbangan ditiup angin. Ia teringat wajah lusuh Wali Paidi dengan rokok di bibirnya. Kata-katanya terngiang jelas di telinga. Rezeki tidak mengalir di tangan yang menggenggam, tapi di tangan yang memberi. Ia menggertakkan gigi, mencoba menepis pikiran itu. Omong kosong, gumamnya. Mana mungkin rezeki bisa hilang hanya karena aku menolak seorang gelandangan. Aku bekerja keras untuk semua ini. Namun di dalam hatinya, suara lain berbisik. Suara yang lembut, tapi menohok. Bukankah kau juga dulu miskin sebelum orang lain membantumu? Mengapa sekarang kau lupa caranya berterima kasih? Ia menutup mata, memukul dadanya sendiri, seolah ingin mengusir suara itu. Tapi semakin ia menolak, semakin keras suara itu terdengar. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari dapur. Buang saja, Bu. Dagingnya sudah tidak segar, kata seorang pembantu. Haji Mardan menoleh, dan matanya membelalak. Ia melihat mereka membawa nampan penuh makanan yang masih tampak layak dimakan.
nasi, ayam goreng, dan beberapa lauk yang baru disajikan pagi tadi. "Kenapa kalian buang?" bentaknya keras. Pembantu itu kaget, hampir menjatuhkan nampan. "Tuan Haji bilang tadi tidak enak rasanya. Jadi kami buang." Haji Mardan terpaku. Beberapa detik kemudian, ia menatap piring-piring yang jatuh dan berserakan di lantai. Makanan itu berserak, bercampur dengan debu, dan perlahan mengeluarkan aroma basi. Dalam sekejap, kata-kata Wali Paidi datang lagi di pikirannya. Kalau sisa makanan saja dibuang, mungkin rezeki juga sedang mencari jalan lain untuk dibuang. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Ia merasa seperti baru saja dihantam kenyataan yang selama ini ia abaikan. Hujan mulai turun perlahan. Suara rintiknya terdengar lembut di atap rumah. Tapi di hati Haji Mardan, suara itu seperti hujan batu. Ia berjalan ke halaman belakang, memandang tempat sampah besar yang penuh sisa makanan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Apa ini balasan dari kesombongan hamba-Mu?" Ia duduk di tanah, membiarkan bajunya basah oleh hujan. Semua yang dulu ia banggakan kini terasa kosong. Hartanya banyak, tapi hatinya miskin. Rumahnya megah, tapi jiwanya gelap. Sore itu, ketika hujan semakin deras, seorang anak kecil lewat di depan rumahnya. Anak itu mengenakan baju sobek, membawa karung kecil di punggung. Ia berhenti sebentar, menatap pagar rumah besar itu. Dengan ragu, ia berseru, "Pak, kalau ada sisa makanan, boleh saya minta sedikit?" Haji Mardan mendongak. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar dadanya. Sama persis seperti yang diucapkan Wali Paidi beberapa hari lalu. Ia berdiri tergesa, menghampiri anak itu dengan langkah cepat. Tapi ketika sampai di depan pagar, anak kecil itu sudah menunduk ketakutan. "Tidak, jangan takut," kata Haji Mardan terbata-bata. "Tunggu sebentar." Ia berlari ke dapur, mengambil beberapa potong roti dan air minum, lalu menyerahkan kepada anak kecil itu di bawah hujan. Anak itu tersenyum lemah dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Haji Mardan berdiri memandangi kepergian anak itu. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa sedikit ringan. Ada sesuatu di dalam dadanya yang seperti baru saja retak. Retak yang justru membuat cahaya bisa masuk. Namun di balik perasaan itu, ada bayangan wajah yang kembali muncul dalam pikirannya. Wali Paidi. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa kata-katanya selalu terbukti? Haji Mardan menatap langit yang gelap. Hujan turun makin deras, membasahi jalanan, membasahi hatinya yang selama ini kering. Dan tanpa ia sadari, perubahan dalam hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, tapi kedamaian tak kunjung kembali ke rumah besar itu. Di langit-langit, sarang laba-laba mulai muncul. Di taman, rumput liar tumbuh tanpa kendali. Dan di hati Haji Mardan, rasa gelisah semakin menebal. Ia bangun pagi dengan kepala penuh beban. Duduk di ruang tamu yang dulu ramai oleh tamu dan saudara, kini sunyi tanpa suara. Piring-piring mewah berdebu. Kursi tamu tak pernah lagi diduduki orang. Bahkan burung merpati yang dulu sering bertengger di pagar pun kini enggan datang. Usaha dagangnya makin hancur. Satu persatu pelanggan pergi. Barang di gudang rusak. Para pekerja berhenti. Dan lebih aneh lagi, setiap kali ia mencoba menjual sesuatu, selalu gagal di detik terakhir. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan rezekinya tepat di depan mata. "Kenapa ini terjadi padaku?" serunya sambil menunduk di ruang kerjanya. "Bukankah aku sudah rajin sholat, sudah naik haji, sudah berzakat juga? Mengapa Allah menutup jalanku?" Tapi dalam keheningan itu, pikirannya berputar ke satu peristiwa. Wajah Wali Paidi dan tatapan matanya yang lembut namun menembus dalam. Suara itu kembali bergema di kepalanya. "Kadang, Allah biarkan kita kehilangan agar tahu rasanya kekosongan." Haji Mardan memejamkan mata. Ia mulai menangis pelan. Air matanya jatuh ke sajadah yang sudah lama tidak basah oleh air mata taubat. "Ya Allah!" Suaranya bergetar.
Ampuni hamba. Mungkin selama ini aku sombong dengan rezeki yang bukan milikku. Aku lupa bahwa semua datang darimu, bukan dari kerja tanganku. Sore itu, ia memutuskan untuk keluar rumah. Pakaiannya sederhana, tidak seperti biasanya. Ia berjalan melewati pasar tempat orang-orang dulu memujanya sebagai orang kaya dermawan. Tapi kini, tatapan mereka berbeda. Ada yang berbisik, ada yang menatap iba. Di depan warung kecil, seorang ibu tua duduk menjual gorengan. Haji Mardan mendekat, mencoba tersenyum. "Bu, berapa harga satu gorengan?" tanyanya. "1.000, Pak Haji," jawab si ibu ramah. "Tapi kalau Bapak mau, ambil saja. Sudah lama saya tidak lihat Bapak lewat sini." Haji Mardan tertegun. Ia membuka dompetnya, tapi hanya ada beberapa lembar uang lusuh. Ia mengambil satu, membayarnya dengan tangan bergetar. Ketika menggigit gorengan itu, entah mengapa air matanya menetes lagi. Rasa gorengan sederhana itu terasa lebih nikmat daripada semua hidangan mewah yang pernah ia santap di rumahnya dulu. "Bu," katanya pelan, "kalau ada orang lapar datang padamu, jangan tolak ya. Mungkin Allah sedang mengujimu." Ibu itu mengangguk, tersenyum tanpa mengerti sepenuhnya makna kata-kata itu. Haji Mardan melanjutkan langkahnya menyusuri jalan becek setelah hujan. Ia melihat beberapa anak kecil bermain lumpur, tertawa tanpa beban. Ia berhenti sejenak, menatap mereka, lalu tersenyum samar. "Dulu aku kira kebahagiaan datang dari kekayaan," gumamnya. "Ternyata, kebahagiaan datang dari hati yang ringan." Di sisi jalan, ia melihat seorang kakek duduk di bawah pohon, menggigil kedinginan sambil memeluk lutut. Tanpa pikir panjang, Haji Mardan melepas sorbannya dan menyelimuti tubuh kakek itu. Kakek itu menatapnya terkejut. "Tuan Haji, kenapa mau memberi padaku? Bukankah dulu kau menolak siapapun yang datang padamu?" Haji Mardan tersenyum getir. "Aku baru tahu, Nak, menolak orang lapar sama saja menolak datangnya rahmat." Malam pun tiba. Di rumahnya, ia menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Cahaya kuning redup menerangi wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Ia mulai beristighfar tanpa henti, menunduk lama hingga keningnya basah oleh air mata. Namun jauh di kejauhan, di bawah pohon beringin tempat ia dulu duduk sendirian, Wali Paidi menatap ke arah rumah besar itu. Ia menghisap rokoknya pelan, lalu tersenyum lembut. Sudah mulai lunak hatinya, gumamnya. Allah memang maha lembut dalam mengubah manusia. Angin malam berhembus membawa asap rokoknya ke langit yang penuh bintang. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara azan Isya, memanggil manusia untuk kembali pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke hati mereka sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haji Mardan tidur dengan air mata taubat di wajahnya. Pagi menjelang. Langit tampak jernih setelah beberapa hari diguyur hujan. Daun-daun mengilap oleh sisa embun, dan burung-burung kembali bernyanyi di atap rumah besar yang sempat muram. Di dalam rumah itu, Haji Mardan duduk termenung sambil menatap jendela. Ia memegang secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, meski guratan penyesalan masih jelas di matanya. Sejak kejadian beberapa hari lalu, ia merasa seperti seseorang yang terbangun dari tidur panjang. Dalam hatinya tumbuh tekad untuk berubah, untuk menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun satu hal belum tenang di hatinya, bayangan seorang lelaki lusuh dengan rokok di bibirnya. Wali Paidi, sosok yang datang entah dari mana, bicara lembut tapi menembus hati, lalu pergi meninggalkan tanda tanya yang tak pernah hilang. Siapa sebenarnya dia? Gumam Haji Mardan. Mengapa kata-katanya seperti kebenaran yang tak bisa dibantah? Hari itu, setelah menunaikan sholat duha, ia memutuskan untuk mencari lelaki itu. Ia berjalan menyusuri jalan pasar, bertanya pada para pedagang, para tukang becak, hingga anak-anak kecil yang bermain di tepi kali. Tapi tak ada satupun yang tahu di mana orang itu tinggal. Sampai akhirnya, seorang pemuda penjaga warung berkata,
Kalau Bapak mencari orang berpakaian lusuh yang suka duduk di bawah pohon beringin sambil merokok, mungkin itu dia. Biasanya pagi-pagi dia sudah di sana. Haji Mardan langsung menuju tempat itu. Di tepi jalan, di bawah pohon beringin tua yang rindang, tampak sosok itu duduk bersila dengan tenang. Seperti biasa, rokok menyala di jarinya, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Begitu melihatnya, Haji Mardan berhenti melangkah. Langkahnya gemetar. Hatinya bergetar. Ia menatap sosok itu lama, lalu menunduk dan berjalan mendekat dengan pelan. "Assalamualaikum." Suaranya lirih. Wali Paidi menoleh, tersenyum hangat. "Waalaikumsalam." "Ah, Tuan Haji. Lama tak berjumpa. Sudah tidak marah pada gelandangan seperti aku?" Haji Mardan langsung menunduk dalam-dalam. "Jangan sebut aku Tuan Haji. Aku malu mendengar sebutan itu darimu." Wali Paidi tertawa pelan. Suaranya ringan tapi dalam. "Kenapa malu? Bukankah dulu kau bangga dengan panggilan itu?" Haji Mardan terdiam. Ia menarik napas panjang. "Karena sekarang aku tahu, gelar dan kekayaan tidak membuat seseorang lebih mulia di hadapan Allah. Yang membuat mulia hanyalah hati yang rendah dan tangan yang mau memberi." Wali Paidi menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk pelan. "Alhamdulillah, hatimu sudah mulai terbuka." Ia menghembuskan asap rokoknya ke udara, lalu berkata lagi, "Tapi ingat, Tuan Haji, jangan hanya terbuka ketika susah. Hati yang benar-benar lapang adalah yang tetap memberi meski sedang kekurangan." Haji Mardan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Matanya berkaca-kaca. "Aku menyesal. Sungguh menyesal telah menolakmu waktu itu. Aku menolak tamuku. Aku menolak rezekiku sendiri," katanya lirih. Wali Paidi tersenyum kecil. "Tidak perlu menyesal terlalu lama. Yang penting kau tahu bahwa Allah tidak menutup pintu bagi yang mau mengetuk lagi." Mereka berdua terdiam sejenak. Angin berhembus lembut di antara dedaunan. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji dari surau kecil. Haji Mardan menatap wajah Wali Paidi. Ada cahaya lembut di sana, tapi bukan cahaya yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya yang membuat hati terasa hangat tanpa alasan. "Boleh aku tahu siapa sebenarnya engkau?" tanya Haji Mardan pelan. "Aku merasa seperti sudah mengenalmu sejak lama, tapi tak tahu dari mana." Wali Paidi tertawa kecil. "Aku hanya perokok tua yang suka jalan kaki. Tapi terkadang, Allah mengirimkan peringatan lewat siapa saja. Bisa lewat orang miskin, bisa lewat pengemis, bisa lewat orang yang kau usir." Ia memandang ke langit sebentar, lalu menatap Haji Mardan lagi. "Aku hanya menjalankan pesan darinya. Pesan agar manusia tidak lupa pada rasa lapar, karena disitulah mereka belajar arti kenyang yang sejati." Haji Mardan menunduk, menahan air mata. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi hatinya penuh rasa haru. "Terima kasih." Suaranya bergetar. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku masih menjadi orang yang sombong dan kikir." Wali Paidi berdiri perlahan, menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya asap yang lewat, tapi udara yang kau hirup berasal dari Allah. Dialah yang menggerakkan hatimu." Mereka berdua berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang mulai mengering. Haji Mardan menatap ke arah kampung yang kini tampak lebih hidup. Anak-anak bermain, ibu-ibu tertawa, dan suara pedagang kembali menggema di pasar. Semuanya terasa lebih terang. Dan di bawah pohon beringin itu, hanya tersisa abu rokok yang tertiup angin, seolah menjadi tanda bahwa Wali Paidi sudah menuntaskan satu pelajaran kehidupan lagi. Matahari sore menurunkan cahayanya perlahan di ufuk barat. Udara kampung terasa hangat dan damai. Di halaman masjid kecil yang baru saja selesai diperbaiki, tampak warga sedang berbagi makanan bersama. Wangi nasi hangat dan sayur bening memenuhi udara, bercampur dengan tawa anak-anak yang riang berlarian. Di tengah keramaian itu, Haji Mardan berdiri memandangi pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya tampak tenang, matanya lembut.
Di tangannya ada sendok besar. Sesekali ia menuangkan makanan ke piring orang-orang yang datang tanpa pilih kasih. Kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya ia sambut dengan senyum. Salah seorang warga mendekat, menepuk bahunya. Wah, Tuan Haji, sekarang jadi dermawan benar. Dulu susah sekali dapat makanan dari rumah besar itu. Haji Mardan tertawa kecil. Jangan panggil aku Tuan Haji lagi. Panggil saja Mardan. Aku hanya orang yang sedang belajar kembali menjadi manusia. Semua tertawa mendengarnya. Tapi di balik tawa itu, ada rasa kagum. Karena mereka tahu, orang yang berdiri di depan mereka bukan lagi Haji Mardan yang dulu, bukan lagi orang yang kikir dan sombong, melainkan seseorang yang hatinya kini telah dibuka oleh Allah. Setelah semua orang makan, Haji Mardan duduk di teras masjid, memandangi langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam benaknya, terbayang lagi sosok Wali Paidi, dengan rokok di bibir dan senyum yang tak pernah hilang. Ia teringat hari itu, saat Wali Paidi menatapnya dan berkata, rezeki bukan datang dari banyaknya uang, tapi dari lapangnya hati. Kalau hati tertutup oleh kesombongan, maka rezeki pun enggan singgah. Haji Mardan menunduk dalam, bibirnya bergerak pelan mengucapkan istighfar. Ya Allah, betapa selama ini aku buta oleh harta. Aku menolak orang yang kau kirim sebagai tamu. Tapi engkau tidak menolak aku. Engkau malah menegurku dengan cara yang lembut. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dari sawah di ujung kampung. Burung-burung kembali ke sarangnya. Di kejauhan, terlihat seorang lelaki berjalan perlahan di jalan setapak. Pakaian compang-camping, rokok di bibirnya menyala pelan, langkahnya santai seolah tak terburu waktu. Haji Mardan berdiri, menatap sosok itu dari jauh. Wali Paidi, bisiknya. Lelaki itu menoleh sebentar, lalu mengangkat tangannya memberi salam dari kejauhan. Senyumnya tenang seperti langit senja. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menjauh di antara bayangan pepohonan. Haji Mardan menatapnya lama, hingga sosok itu hilang di balik kabut senja. Tapi anehnya, semakin jauh ia pergi, semakin hangat rasa di hati Haji Mardan. Ia tahu, tak semua orang bisa memahami siapa sebenarnya lelaki itu. Tapi bagi dirinya, Wali Paidi bukan sekadar pengingat, melainkan perwujudan kasih sayang Allah yang datang di saat manusia hampir lupa arah. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Dari masjid kecil di depan rumah, terdengar suara anak-anak membaca sholawat bersama guru ngaji mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Haji Mardan tersenyum. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dan berkata pelan, Ya Allah, jika engkau mengirimkan seseorang untuk menegurku, maka aku bersyukur. Karena teguran itu bukan tanda benci, tapi tanda cinta. Ia kemudian berjalan pulang, bukan dengan langkah orang kaya yang sombong, tapi dengan langkah orang yang telah menemukan arti hidup yang sebenarnya. Di tangannya, ia membawa satu piring makanan sisa acara tadi, lalu pergi ke ujung jalan di mana beberapa gelandangan biasa duduk. Ia menyapa mereka, lalu meletakkan piring itu di tengah-tengah. Mari makan bersama, katanya sambil tersenyum. Salah satu dari mereka bertanya dengan polos, Pak, Bapak tidak takut sisa makanan ini tidak cukup? Haji Mardan tertawa kecil, lalu menjawab, kalau kita berbagi, tidak ada yang kurang. Yang membuat kurang itu hanya rasa enggan. Mereka pun makan bersama di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Suasana hangat menyelimuti mereka, seperti keberkahan yang turun diam-diam dari langit malam. Dan di tempat lain, di bawah pohon beringin yang rindang, Wali Paidi duduk sambil menghisap rokoknya yang terakhir malam itu. Ia memandang ke arah kampung yang kini tampak hidup dan tentram. Asap rokoknya melayang tinggi ke langit. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Satu hati lagi terbuka. Rezeki tak pernah hilang, hanya tertahan oleh sombong dan kikir. Tapi jika hati sudah lapang, maka Allah akan menurunkannya kembali, deras, tanpa batas. Ia tersenyum, lalu menunduk, mematikan rokoknya di tanah,
dan beranjak pergi perlahan menuju gelap malam yang damai. Dan malam itu, kampung kecil yang dulu kering oleh kesombongan, kini dipenuhi oleh kesejukan yang berasal dari satu hal sederhana, keikhlasan untuk berbagi. Setiap manusia bisa saja diuji dengan cara yang tak terduga. Kadang, Allah mengirimkan seseorang dalam wujud yang sederhana, bahkan hina di mata dunia, untuk menguji seberapa lapang hati kita dalam berbagi dan menerima tamu. Kesombongan dan sifat kikir bisa menjadi penghalang turunnya rezeki. Karena sesungguhnya, rezeki tidak hanya berupa harta, tapi juga ketenangan hati, keberkahan hidup, dan kasih sayang sesama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa setiap pemberian yang kita lakukan dengan ikhlas tidak akan membuat kita miskin, justru akan memperkaya hati dan memperluas rezeki. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya dari Wali Paidi dan perjalanan hidupnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.